Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 24172019 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas jalan panjang dan sunyi seintis. Jadi, teman-teman, pendidikan itu sangat penting bagi bangsa dan negara ke depan. Salah satu metrik yang mengukur sejauh mana kita sudah mendidik anak-anak kita adalah PISA. Dan tentunya PISA ini merupakan manifestasi dari kapasitas anak-anak yang berumur 15 tahun dalam konteks kemahiran bahasa dan juga STEM. Sayangnya, skor Indonesia itu masih bisa dianggap cukup rendah, kurang lebih 71 dari 78 negara yang diukur. Ini cermin dari bagaimana kita harus menyikapi pendidikan STEM secara khusus untuk Indonesia ke depan. Tentunya ini berkolerasi dengan sistem pendidikan yang ada di rumah tangga, tapi juga sistem pendidikan yang ada di sekolah. Apakah itu sekolah dasar sampai sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Tentunya kita juga harus ada keterbukaan mengenai bagaimana kita bisa meraih pendidikan bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Representasi Indonesia bisa dibilang sangat minim di Amerika, Australia, Jepang, Korsel, Tiongkok, dan Eropa. Di lembaga pendidikan yang tinggi dan bermutu di masing-masing negara, Indonesia itu representasinya kecil sekali di Amerika. Contohnya, enggak lebih dari 8.500 mahasiswa dibandingkan 400 sampai 450.000 representatif di Tiongkok, sekitar 200.000 dari India, 150.000 dari Korsel. Kalau kita mengacu ke Inggris, representatif dari Indonesia itu enggak lebih dari 4.000 dibandingkan 200.000 dari Tiongkok. Kalau kita kupas lagi, ini lebih cukup mengkhawatirkan dalam konteks STEM. Saya juga sempat menyampaikan beberapa kali bahwasannya peraih gelar S3 di STEM di AS di tahun 2021 itu enggak lebih dari 82 orang dari Indonesia. Ini angka yang luar biasa besar kelihatannya atau kedengarannya, tapi sangat kecil dibandingkan angka yang diraih dari teman-teman kita dari Tiongkok yang kurang lebih 6.500, dari India 2.500, dari Korsel 1.300, dari Turki 4.500. Ini saya rasa merupakan cermin dari bagaimana kita harus menyikapi pendidikan secara umum di Indonesia dan di luar negeri. Tapi juga bagaimana kita harus mengedepankan pendidikan dalam STEM. Ini penting sekali karena saya melihat bangsa dan negara dimanapun bisa sangat maju kalau beberapa metrik ini lebih diperhatikan. Satu, tentunya kapasitas warga untuk bisa berdongeng. Tapi yang kedua adalah metrik yang bisa mengukur sebagaimana warga dari negara manapun bisa menguasai sains. Dan sains itu sangat berkolerasi dengan kepentingan siapapun untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana kita bukan hanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri, tapi bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut dengan kolaborasi dengan institusi yang mana mereka ada juga. Bagaimana kita bisa meningkatkan
representasi orang-orang Indonesia di sekolah-sekolah keren seperti di Osaka, di Chicago, atau Nottingham. Semoga episode ini akan bermanfaat. Menurut Satria Putri, memang di Indonesia itu kurang jumlah spesialis dan ahli yang menguasai satu bidang ilmu yang penting untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan teknologi untuk bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia maupun masalah global. Dan Indonesia belum terdengar seperti di peta global sebagaimana pemain utama dalam hal tersebut. Kenapa? Karena kita kapasitas SDM-nya belum mencapai jumlah yang signifikan. Menurut saya, untuk bisa mengembangkan inovasi tersebut, tapi Anda intinya berhadapan dengan beberapa kendala. Satu, untuk pendepankan sains itu kurang, dan khususnya yang kedua, untuk perempuan lebih masuk ke dimensi ini. Gimana supaya Indonesia itu skalanya gede banget untuk para teman-teman perempuan dan juga secara keseluruhan untuk gimana mereka bisa berduyun-duyun untuk belajar ilmu empiris. Pertama-tama, memang pendapat orang, maksudnya pemahaman masyarakat dari kita kecil. Kita berpikiran bahwa sains itu enggak keren dan menempuh karir di bidang sains itu juga enggak keren, bukan pekerjaan yang menguntungkan. Jadi dianggap bahwa ilmuwan itu adalah orang-orang yang terpanggil dan kita bekerja di jalan yang sunyi. Dan itu benar, sebagian orang terpanggil dan memang memiliki satu ideologi atau idealisme untuk bisa mengidentifikasikan dirinya, mengkontribusikan kepakarannya untuk kebaikan. Tapi seberapa banyak orang yang seperti itu? Jika kita ingin berbicara tentang jumlah dan ingin berbicara tentang peningkatan jumlah secara signifikan, bahwa ini harus ada satu promosi yang masif untuk kita bisa meningkatkan jumlahnya. Berarti gimana kita harus mengubah dari persepsi masyarakat bahwa sains itu bukan hanya penting tapi esensial dan sangat penting. Negara kita tanpa sains, tanpa teknologi, nggak akan bisa bertahan, nggak akan bisa bersaing. Dan sekarang itu menurut saya masih di level jargon, nggak benar-benar ada satu kegiatan yang masif, yang benar-benar fundamental, bisa mengubah segala tatanan dari mulai pendidikan dasar untuk membuat anak-anak muda kita merasa terpanggil. Kalau saya ingin menjadi ilmuwan suatu hari nanti, karena itu sangat penting, esensial, dan merupakan karir yang menguntungkan di masa depan. Jadi dari pertama, minat itu harus ada, dan terakhir, penyerapan juga harus ada. Jika kita ingin menyalakan semangat mereka terhadap sains, habis itu kita harus memikirkan opsi-opsi karir yang memang menjanjikan, yang memang masuk akal untuk mereka ingin kejar karir di sains. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Mereka bisa memiliki kehidupan yang baik sebagai seorang akademis. Sekarang belum sepertinya itu di Indonesia. Nggak tahu, kayak kesannya kayak kultur politis di rumah tangga itu kurang ya. Epistemologi itu Pak Gita. Bagaimana cara kita tahu apa yang benar dari apa yang salah? Epistemologi begitu
Dan itu kenapa dibutuhkan dalam semua level di sebuah negara, terutama di kepemimpinan, adalah supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah praktis. Gimana caranya kita memodelkan dispersi polutan? Bagaimana caranya kita memberikan bukti bahwa tanam pohon ini punya perbedaan karbon sink dan sebagainya. Yang kita lihat di Indonesia terutama dalam kapasitasnya ketika diekspor ke masalah seperti ini adalah tidak adanya atau kurangnya para ilmuwan yang berbicara atau terlibatnya para ilmuwan yang berbicara. Padahal ini masalah saintis, masalah banjir dan sebagainya adalah masalah saintifik. Jadi kita harus mengharus utamakan pola pikir saintifik ke situ. Pola pikir saintifik itu seperti apa? Pola pikir saintifik itu adalah pola pikir yang berbasis eksperimen, pola pikir yang berbasis skeptisisme, pola pikir yang tidak berkonklusi 100% seperti itu. Nah, kalau di Inggris pada pandemi yang juga adalah peristiwa penting, dia punya otoritas saintifik di belakangnya. Saya dokter medis, saya profesor. Jadi publik tahu bahwa segala sesuatu yang disampaikan kepada publik ada landasan ilmiahnya, ada risetnya. Jadi ini adalah wake up karena polusi itu adalah prekursor masalah yang lebih besar, perubahan iklim dan sebagainya. Dan Indonesia harus fasih berbicara yang semuanya adalah saintifik. Jadi saya lihat Jepang memimpin di bidang-bidang yang sifatnya sustainable. Di AS mulai berbicara tentang itu, di UK mulai berbicara tentang itu. Yang kita coba lakukan di sini adalah selain berbicara tentang hal itu, tapi juga membawa agar institusi dan institusi mulai bekerja sama di bidang itu. Kita membuka celah untuk mereka berkolaborasi supaya riset itu mengarah ke penyelesaian masalah-masalah seperti itu. Itu masalah interdisipliner, masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya seorang. Di bidang teknik mesin, epistemologinya teknik mesin apa, nggak mungkin disuruh menyelesaikan semua masalah. Jadi ini perlu ada dialog dan bukan hanya antar akademis. Saya mau lihat bahwa di UK itu ada The Royal Society, di AS National Academy of Sciences, di Indonesia ada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Mereka harus mulai mengambil peran utama, berbicara dengan para pembuat kebijakan. Mereka harus memberi saran atas nama komunitas sains. Apa epistemologi baru ke depan? Seperti itu kira-kira. Gimana Har? Kita waktu itu mengobrol banyak mengenai beberapa sedikit orang dari Indonesia yang lulus S3 di STEM 82 tahun 2021 dibanding Tiongkok 6 ribuan, India 2 ribuan, Korea Selatan 1300, Turki 450. Gahana saja di atas Indonesia. Ini satu tantangannya adalah untuk angka 82 itu bisa dinaikkan. Tapi yang kedua seperti Bagus dan Satria ngomong, gimana itu bisa diinterdisipliner atau multidisiplinerkan, dan apa yang Anda lakukan itu mulia sekali karena Anda keluar dari bungkusan komputer sains saja. Dan apa yang Anda lakukan itu mulia sekali, Anda keluar dari bungkusan komputer
sains saja. Enggak di situ saja, tapi gimana untuk lo mau belajar di University of Chicago di bidang apapun supaya bisa. Coba deh. Saya setuju apa yang Mbak Sastia dan Mas Bagus katakan. Lu gua, saya juga kali ya, kelompok umurnya ini memang lebih muda. Ceritanya lengkap. Saya tambahkan sedikit saja. Ada satu kata, information is powerful di perbisnisan. Dan juga menurut saya di akademia juga sama. Dan kadang-kadang memang banyak sekali informasi global, kesempatan-kesempatan di luar negeri yang mungkin enggak mengalir ke Indonesia. Tapi saya mungkin mau ingatkan adik-adik yang melihat kita bahwa sekarang zamannya open information, open source, open data. Semua bisa didapatkan di Google. Bahkan kehidupan akademik mungkin di Jepang, di UK, di AS, semua sudah banyak didiskusikan online. Jadi contoh misalnya ketika kita berbicara riset, kadang saya bicara dengan siswa, ada basis pertanyaan, Prof, di Amerika masih ada riset tentang microcontroller? Enggak. Tentu saja saya jawab, tapi dalam hati saya, Anda dapat menemukan jawaban dengan mencarinya di Google. Jadi kadang mungkin memang geser dikit. Mungkin dalam persiapan kita harus selalu mencoba untuk mempersiapkan 2-5 tahun ke depan. Baik dari struktural, administrasi, individu. Dan menurut saya kita harus mempersiapkan banyak pertanyaan yang kita jawab, kita selalu masukkan ke list kita. Dan mungkin saran sederhana, setiap 15 menit sehari kita selalu ada term automatic habit. Biasakan luangkan waktu setiap 15 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan Anda di Google atau di YouTube. Saya rasa dalam waktu 1 tahun mereka akan mendapatkan pengetahuan atau informasi. Jadi itu saja maksudnya saya bilang, informasi di luar sebenarnya banyak. Dan sebenarnya kalau kita ada mimpi mau ke Jepang, mau ke UK, mau ke AS atau ke Australia, ke sekolah-sekolah yang bagus, ada informasinya. Dan kita memang harus mencari jalan sendiri juga. Beselinnya despite unlinnya because, karena iya begitu. Kalau kita bisa melakukan meritokrasi, kita bisa masukkan epistemologi saintifik di dalam kepemimpinan, maka kita tidak akan bertudung. Bisakah kita menginteraksikan itu? Ada banyak masalah birokrasi, tapi kalau publik tertarik, mereka adalah konstituensi dari yang akan kita membuat kebijakan. Sains harus mainstream, cara berpikirnya pun harus mainstream, baru kita bisa bermimpi akan perubahan yang nyata. Top teman-teman, itulah diskusi mengenai epistemologi dan lain-lain dengan para ilmuwan Indonesia yang keren banget, termasuk Satria, Haryadi, dan Bagus. Terima kasih banyak. Nah, pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.